Kaulah Rabbi, cahaya ilahi. Wahai Allah Rabbi, jaga guru kami. Kamilah pendosa yang harapkan cinta. Itu koeksisten. Koeksisten itu sama-sama hidup, sama-sama bergerak, sama-sama eksis, sama-sama adanya, sama-sama adanya, sama-sama hidup. Bainal basyari, antara manusia, jami'an, semuanya. Jadi tugas ulama, para pemikir fuqaha dalam setiap zaman, tempat dan waktunya adalah mustaqdirina manhajil Islam, yaitu menghadirkan atau menggunakan metode-metode Islam dalam membangun dasar-dasar kehidupan bersama. Ihsan itu hidup bersama. Beda suku ya harus tetap bisa hidup bersama. Beda ras harus bisa hidup bersama. Beda warna kulit harus bisa hidup bersama. Beda strata kelas harus bisa hidup bersama. Beda agama harus tetap hidup bersama. Walaupun beda-beda. Nah, yang menjaga perbedaan-perbedaan ini, kalau ada konflik ras, suku, agama atau apapun, itu ulamanya yang menjaga. Jangan malah jadi ulamanya jadi pembuat konflik. Di ulamanya yang mestinya menjaga, bukan ulamanya yang membuat konflik. Ini penting. Fi tarsihi asasi ta'ayusi silmi bainal basyari jami'an. Mu'athirin al-masalih al-ulya, mu'athirin al-masalih al-ulya lil insaniyah. Mu'athirin yang mempengaruhi al-masalih al-ulya, mempengaruhi pada kepentingan yang tinggi, kepentingan yang tinggi lil insaniyah, bagi kemanusiaan, lil insaniyah, bagi kemanusiaan, ala masalihihim as-syakhsiyah at-tayyiqah, atas kemaslahatannya insan as-syakhsiyah yang pribadi, at-tayyiqah yang sempit, yang sempit. Walana fi manhajin nabi, walana dan bagi kita fi manhajin nabi, dalam model manhaj nabi, dalam pendekatannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, alladzi rassakhahu li asasit ta'ayushi baina ahlil madinati jami'an ala ikhtilafi adyanihim wa a'raqihim wa qabailihim. 'alaihim wa 'ala nabiyina wa 'alaihi wa sallam. Alladzi rassakhahu li asasit ta'ayushi baina ahlil madinati jami'an ala ikhtilafi adyanihim wa a'raqihim wa qabailihim wa qabailihim. Afdalul uswah. 'Ala Masalihihim as-syakhsiyah at-tayyiqah, atas kemaslahatannya insan as-syakhsiyah yang pribadi,
Wadhalik hin a'lana sallallahu alaihi wasallam annal muslimin ma'a yahudi al-madinah alladzina adadahum an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabilah ummatun wahidah wa ja'a al-insaful kamilu hina qala nabi sallallahu alaihi wasallam lil yahudi dinuhum walil muslimina dinuhum. Walana fi manhajin Nabi, dalam pendekatannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa allati rasakhahu, yang membangun siapa Nabi pada di asasi ta'ayushi, pada model, pada dasar-dasar koeksistensi, dasar hidup bersama, dasar koeksisten, dasar hidup bersama baina ahlil madinati, antara penduduk Madinah, baina ahlil madinati, antara penduduk Madinah, jami'an semuanya, min ala ikhtilafi adyanihim, atas perbedaan agamanya mereka ahli Madinah, atas perbedaannya agama ahli Madinah, wa a'raqihim, dan atas perbedaannya etnis ahli Madinah, wa qabailihim, dan atas perbedaannya suku-suku ahli Madinah, dijadikan afdolal uswati, menjadi contoh terbaik, Jadi Rasulullah ketika mendirikan negara Madinah, di negara Madinah, ahlul Madinah, penduduk Madinah itu diajari at-ta'ayush. Ta'ayush itu adalah koeksisten, hidup bersama-sama antara agama-agama, antara pemeluk-pemeluk agama yang berbeda-beda. Di negara Madinah ada Islam, ada Nasrani, ada Yahudi, ada Majusi, agamanya itu. Tapi hidup bareng-bareng. Alladzi rasakhahu li asasi ta'ayush baina ahlil Madinah jami'an min al-ikhtilafi adyanihim, atas agama yang beda-beda itu hidup bersama-sama. Barokihim wa qabailihim afdalul uswah, yang agamanya beda, yang akrokihim beda, etnisnya beda, qabailihim beda, kabilah-kabilahnya beda, kulit-kulitnya beda, itu menjadi afdalul uswah, menjadi contoh yang paling baik, contoh yang terbaik untuk hidup zaman sekarang. Jadi wadzalika hina a'lana sallallahu alaihi wasallam, wadzalika bermula hal itu
hidup ta'ayus baina ahlil Madinah hina aklana ketika mengumumkan siapa Nabi SAW mengumumkan bahwa annal muslimin sesungguhnya orang-orang muslim ma'a Yahudil Madinah dan beserta orang-orang Yahudi Madinah alladzina adadahum an-nabi adadahum yang menyebutkan hum pada muslimin ma'al yahud siapa an-nabi Nabi SAW menyebutkannya qabilah dengan kata qabilah. Jadi di negara Madinah ada existing agama Yahudi, Nasrani, Majusi, Islam, Muslim. Rasulullah menyebutnya dengan kata-kata qabilah disebut, bahkan qabilah disebut ummatun wahidatun. Sebutannya adalah bangsa yang satu. Bangsa yang satu. Berarti kita ini negara Indonesia nyontek negara Madinah. Ini penting harus paham nih. Nyontek negaranya Rasulullah SAW. Nyontek tinggal niru tok. Loh kok masih belum sesuai Islam, belum sesuai syariah, belum sesuai khilafah. Jadi Indonesia negara Pancasila yang berbineka tunggal ika itu adalah niru negara Madinahnya Nabi besar Muhammad. Karena Nabi itu rassakhahu li asasit ta'ayushi baina ahlil Madinah jami'an. Karena Nabi mengajarkan dasar-dasar hidup bersama ta'ayush baina ahlil Madinah jami'an. Nah, ketika beda-beda qabilah, beda-beda agama, tetap Rasulullah mengatakan adadahum an-nabi sallallahu qabilah disebut ummatun wahidah, menjadi bangsa yang satu. Wajah dan datang apa al-insaf al-kamil, keadilan yang terintegrasi, keadilan yang penuh, al-insaf al-kamil hinkola an-nabi ketika Rasulullah Nabi berkata sallallahu alaihi wasallam berkatanya lil yahudi dinuhum walil muslimina dinuhum. Nah, apalagi ketika Rasulullah mengatakan lil yahudi dinuhum walil muslimina dinuhum wali konghucu dinuhum wali, ya Nabi dulu belum ada Konghucu di sana. Jadi ketika itu baru ada Nasrani, Yahudi, Majusi itu di sana. Lil Yahudi bagi orang Yahudi dinuhum agamanya Yahudi, walil muslimin bagi orang Muslim dinuhum bermula agamanya Muslimin. Kama aku seperti keluarga, seperti saudara laki-laki sallallahu alaihi wasallam. Baina ashabihi, antara sahabat-sahabatnya Nabi, ala tilafi a'raqihim, atas perbedaan wa qabailihim, atas perbedaan a'raqihim, etnisnya, wa qabailihim, dan beda kabilah-kabilahnya. Suku
wa qabailihim, dan suku-sukunya, ma'ama kana bainal aus, sebagaimana contohnya antara perbedaan suku Aus wal Khazraj dan suku Khazraj min ihna wa'adawati tarihiyah, dari membedakan, mendambakan wa'adawati tarihiyah, dan permusuhan histeris, permusuhan atau sejarah permusuhan. Wa huwa ma dzakarahul haq subhanahu fi qouli ta'ala, wa huwa bermula sesuatu itu sesuatu zakaro yang menyebutkan pada siapa hak Allah yang maha benar subhanahu wa ta'ala fi qoulihi, dalam firman-Nya Allah ta'ala yang berbunyi wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafa baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum innahu azizun hakim. Kata Allah, untuk bisa hidup bersama-sama, Allah menyampaikan, jadi untuk bisa hidup bersama-sama antar umat beragama yang beda-beda agamanya, antar bangsa yang beda-beda sukunya, antar bangsa yang beda-beda bahasanya. Indonesia bahasanya sukunya ada 317 suku loh. Beda-beda sukunya, beda-beda bahasanya, beda-beda agamanya. Itu dicontohin oleh Rasulullah untuk bisa hidup bersama, yaitu di negara Madinah. Sebagaimana Allah menyampaikan dalam Al-Quran, wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum innahu azizun hakim. Ini wa allafa baina qulubihim, dan yang mempersatukan, wa alafa, dan yang mempersatukan baina qulubihim, antara hati mereka, lau anfaqta, walaupun Anda membelanjakan, walaupun Anda membelanjakan pada apa-apa fil ardi, di dalam muka bumi, jami'an, semuanya, dibelanjakan semuanya, kekayaannya dibelanjakan semuanya, jami'an, semuanya, makan sesuatu alafta, yang menyatukan siapa kamu baina qulubihim, antara hati mereka, walakinnallaha, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala itu alafa, menyatukan siapa Allah, bainahum, antara mereka, innahu, bermunya Allah itu azizun, zat yang maha gagah, hakimun, lagi maha bijaksana. Jadi membuat persatuan dan kesatuan itu tidak gampang dan tidak mudah, karena yang mempersatukan sesungguhnya hati mereka bisa hidup bareng-bareng, bersama-sama, koeksisten, ta'ayus. Walaupun kamu membelanjakan seluruh kekayaannya,
yang berbeda-beda di muka bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati-hatinya orang yang ada di muka bumi. Kalau sudah pecah itu, pecah, Anda mau menyatukannya itu susah. Itu contohnya di negara-negara konflik. Nah, maka Allah membuat sebuah sistem agar jangan pada pecah negaranya ini. Nah, sistem itu berupa ta'ayus, koeksisten baina ahlil Madinah jami'an ala ikhtilafi adyanihim wa a'raqihim wa qabailihim afdalul uswah. Ini menjadi contoh yang terbaik. Al-Quran menyatakan wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum innahu azizun hakim. Jadi yang mempersatukan mereka bisa bersatu ta'ayus koeksisten ya Allah. Itu Allah. Karena sesungguhnya kalau tanpa Allah mengendaki persatuan ta'ayus koeksisten antara yang demikian, walaupun dibayar menghabiskan berapa jumlah uang untuk membuat program kehidupan, belum tentu bisa hidup bersama. Yang berbeda-beda niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Hati itu belum tentu bisa bersatu hatinya, walaupun sudah dikasih uang banyak suruh hidup bareng. Jadi nggak gampang. Maka Allah telah membuat sistem untuk kehidupan bersama. Ikuti saja. Hidup bernegara dan berbangsa sebagaimana negara Indonesia yang di dalamnya Bhinneka Tunggal Ika, maka Bhinneka Tunggal Ika ini sudah sesuai syariat Islam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan kajian yang ke 40 besok.